Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah amin. Pada malam hari ini bertemu lagi dengan saya Khalid Takwim. Ya, sebelum kita melanjutkan ke permasalahan-permasalahan, ke bincang-bincangan pada malam hari ini, terlebih dahulu saya menyapa pada para sahabat dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir maupun batin, dan juga dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lupa salam dan rahmat selalu terucap kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan tak lupa pada junjungan kita salam dan rahmat selalu terucap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tak lupa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Salam dan rahmat juga terucap pada para sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Salman Al-Farisi, Khalid bin Walid, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga kepada para imam, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, atau kita kenal yaitu Imam Hambali. Dan tak lupa juga pada para pemikir Islam, mulai dari Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asyuyuti, Ibnu Taimiyah, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Muhammad Iqbal, dan Jalaluddin Ar-Rumi. Dan tak lupa salam dan rahmat selalu terucap pada para wali songo, para penyebar ajaran agama Islam, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Dan tak lupa kepada orang-orang yang kita sayangi, mulai dari ibu kita, bapak kita, bunda atau ayah kita, anak istri kita, saudara kandung kita, kakek nenek kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan kepada semuanya. Semoga rahmat dan salam selalu terucap kepada beliau-beliau kekasih Allah, kepada beliau-beliau yang beriman dan bertakwa, dan kepada beliau-beliau orang yang sangat terhormat dan mulia, dan kepada semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan dan pemikiran Islam tradisional Indonesia. Islam tradisional tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal agama Islam datang ke Nusantara. Tetapi dalam perjalanan Islam tradisional mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai sekte Islam dengan gagasan keislaman yang cenderung sepihak dalam membedah kasanah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam keislaman. Bahkan
Tantangan yang terkuat datang sejak bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan membawa bendera kolonialisme, sehingga memunculkan Islam dengan corak modern dengan meniru gaya hidup ala bangsa Eropa. Padahal corak keislaman model dari bangsa Eropa tidak sesuai dengan masyarakat Nusantara. Ini di zaman Belanda dulu banyak orang-orang Islam yang budayanya menganut dari bangsa-bangsa Eropa. Memang apa yang pernah ditulis para pemikir besar, bahwa bangsa inferior akan selalu mencontoh, meniru dari bangsa-bangsa superior. Yang kita kenal di mana pada saat zaman Hindia Belanda, bagaimana terjadi beberapa kasta. Kasta yang pertama siapa? Yaitu bangsa Eropa. Dan kasta kedua siapa? Kasta kedua adalah bangsa Arab dan Cina, dan baru itu bangsa pribumi, masyarakat tradisional, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara baru dianggap adalah kasta yang ketiga. Ini satu problem di dalam masa penjajahan, yaitu di masa pada saat Hindia Belanda hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perjalanan Islam tradisional semakin kuat di saat kemerdekaan bangsa Indonesia telah hadir dalam kehidupan masyarakat. Bahkan Islam tradisional dengan gencar mendirikan berbagai pendidikan melalui pondok pesantren maupun dalam bentuk pendidikan lain. Jadi pondok pesantren inilah bagian awal sebuah perjuangan masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia di dalam mencerdaskan anak bangsa. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, Islam tradisional semakin menghadapi beragam tantangan yang kuat dari dominasi bangsa barat dan para pejuang khilafah. Sehingga Islam tradisional semakin dianggap sebagai budaya yang ketinggalan zaman. Bahkan ada istilah Islam konservatif yang dialamatkan kepada penganut Islam tradisional. Tetapi stigma yang paling menyakitkan Islam tradisional dianggap sebagai pengejawantahan terhadap nenek moyang yang jauh dari nilai-nilai Islam ini. Jadi masyarakat tradisional dianggap jauh dari nilai-nilai Islam, dianggap musyrik, dianggap bid'ah, dianggap apapun yang dilakukan masyarakat Islam tradisional, karena mencampurkan antara budaya dengan budaya Islam, dengan ajaran Islam. Jadi budaya dimasuki dalam nilai-nilai ajaran Islam, dibungkus dalam nilai-nilai ajaran Islam. Tapi mereka tidak paham. Saya sering berbicara bahwa Islam liberal cenderung pada kontekstual, sedangkan Islam khilafah cenderung pada tekstual. Sedangkan Islam tradisional berupaya mewujudkan sebuah tatanan keislaman antara budaya, antara nilai keislaman menyatu di dalam darah kehidupan masyarakat bumi. Ini yang jadi perbedaan. Melihat beragam serangan dari berbagai argumen para penganut di luar Islam tradisional, perlu ada sebuah bentuk pemahaman secara tepat bahwa tuduhan dari luar Islam tradisional bukanlah sebuah kebenaran, sebab Islam tradisional merupakan sebuah pengejawantahan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya masyarakat setempat agar terjadi saling bersinambungan antara satu dengan yang lainnya. Perjalanan Islam tradisional setelah era reformasi dengan berbagai gejolak keislaman datang begitu gencar, bahkan kita kenal dengan sebuah istilah keislaman dengan pemahaman liberal, khilafah, dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Inilah pada masa reformasi kita melihat ada poros Islam besar. Apa itu? Islam tradisional, Islam khilafah, dan juga Islam liberal. Islam liberal, Islam khilafah, dan Islam tradisional. Inilah poros kekuatan Islam yang ada di Indonesia setelah pasca reformasi menggaung di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga membuat Islam tradisional mencoba menjawab tantangan zaman dan datang dari berbagai kalangan dengan seonggok dogma yang tidak cocok dengan masyarakat Islam tradisional. Jadi masyarakat tradisional ada sebuah jawaban ketika kita dianggap rendah, ketika kita dinomortigahkan, ketika kita menjadi kasta ketiga pada zaman Hindia Belanda hingga saat ini. Maka Islam tradisional menjawab tantangan itu.
Karena Islam tradisional berusaha melindungi sumber daya alam dan juga melindungi sumber daya manusia dari gerakan-gerakan luar yang dapat mengakibatkan sebuah benturan antara nilai budaya tradisional dengan mereka-mereka yang mengaku dalam pola pikir mereka tentang keislaman dianggap benar, yaitu sesuai dengan pola pikir mereka. Geliat Islam tradisional dalam menjawab sebuah argumen Islam liberal dengan usaha memberikan sebuah pemaparan dengan cara menggerakkan dengan berpegang pada sebuah nilai keislaman, yaitu tentunya dengan nilai-nilai keseimbangan antara tekstual dan kontekstual. Inilah Islam tradisional mencoba menjawab antara teks dan konteks, antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah dapat seimbang, dapat saling berjalan. Bukan seperti Islam khilafah cenderung tekstual, bukan seperti Islam liberal cenderung kontekstual, tidak. Islam tradisional berupaya mewujudkan dua kekuatan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi keberadaan Islam liberal cenderung secara kontekstual dalam memberikan sebuah makna kehidupan, sehingga terkadang Islam liberal kebablasan dalam menyebabkan masalah kajian keislaman tanpa mengindahkan tekstual. Nah, dari sinilah perlu ada sebuah pemaparan yang saling berkaitan antara tekstual dengan kontekstual secara tepat dalam menempatkan sebuah permasalahan. Sedangkan Islam khilafah cenderung mengarah kepada pembahasan seputar pemurnian Islam. Bahkan kajian Islam khilafah cenderung mengarah dalam bentuk tekstual, padahal antara tekstual dengan kontekstual sudah semestinya harus sejalan dalam melihat beragam fenomena kehidupan masyarakat secara luas. Pasca reformasi telah terjadi sebuah pola pikir dengan mengarah kebablasan dalam mengkaji keislaman, baik dari Islam liberal maupun Islam khilafah, sehingga menghasilkan satu sama lain saling menaruh curiga sesama masyarakat Islam. Nah, Islam tradisional pasca reformasi merupakan wajah dinamika baru dalam memberikan sebuah pemahaman dengan jalan tengah bahwa Islam merupakan perpaduan antara tekstual dengan kontekstual dalam menjawab dan menerjemahkan beragam permasalahan kehidupan masyarakat secara umum, secara universal, secara menyeluruh. Jadi keberadaan Islam tradisional mencoba menjawab tantangan-tantangan bagi para pengusung Islam khilafah, para pengusung liberal, yang mencoba mengkaji keislaman secara teks dan konteks, secara tersurat dan secara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah, menjadi jawab tantangan dalam ajaran Islam. Bagaimana keberadaan Islam tradisional merupakan sebuah proses menuju jalan tengah antara pergolakan Islam ala Barat dengan pergolakan Islam ala Timur Tengah. Nah, dari sinilah Islam tradisional berperan sebagai media jalan tengah dalam memajukan Islam di Indonesia dan mencari sebuah makna nilai-nilai keislaman yang tersurat maupun tersirat. Dengan melihat berbagai permasalahan tentang keislaman di Indonesia sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, membuat Islam tradisional mencoba mengubah dan menyesuaikan dalam menempatkan sebuah gagasan, sebuah agama Islam merupakan sebuah pengejawantahan antara nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat secara universal. Itulah ya penjelasan sederhana tentang kembangan dan pemikiran Islam tradisional di Indonesia. Ya, kembangan dan pemikiran Islam tradisional Indonesia. Jadi intinya bahwa Islam tradisional berusaha mewujudkan sebuah pandangan tentang Islam, rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana antara teks dan konteks, bagaimana ayat-ayat tersurat dan tersirat, bagaimana ayat kauniyah dengan ayat qauliyah selalu berjalan beriringan dan saling mensinergikan, saling menguatkan satu sama lain. Semoga Allah memberkati kita dengan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita termasuk orang yang berilmu, dan menjadikan kita termasuk golongan manusia yang mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ya, sekian dari saya.
Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.